Hadirin Bapak Anies Rashid Baswedan hadir bersama dan mengucapkan juga selamat datang kepada teman-teman kami. Tidak lagi kita akan memulai acara pembukaannya para media dan kedua. Sehingga kita dapat mempersiapkan diri untuk memulai rangkaian kegiatan siang hari. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang pada peresmian Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra HB Yassin Pak Ismail Marzuki 7 Juli 2022. Dan saya berduka berbahagia sekali kiranya kami berdua dapat hadir di sini di tempat ini dan menjumpai Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya perkenankanlah kami setelah ini akan menyapa Bapak Ibu, rekan-rekan media dan teman-teman semua dengan sapaan kawan perpus. Karena ini adalah momentum bersejarah juga. Sebuah kehormatan pastinya Ibi, kita hari ini bersama Bapak Ibu sekalian dan tentu bersama Pak Gubernur dan juga Bapak. Oke, pada kesempatan kali ini kami secara proper mengucapkan rasa syukur dan menyambut kehadiran dari yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan PhD beserta Ibu Ferry Bahati Ketua DPP Jakarta DKI Jakarta. Kemudian Pak hadir juga Pak Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Pak Prastio Edi Marsudi. Kemudian yang kami hormati hadirin undangan yang berbahagia. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung acara ini, PT Bank DKI, PT Jakarta Propertindo, CP Sabun Seto, PT Visi Inklusi, PT Trisola Utama Indonesia, PT Buka Buku, PT Adikarya, PT Perikles, dan juga para kolaborator yang telah ambil bagian dalam acara siang hari ini. Hadirin, mari kita awali acara hari ini dengan menyanyikan bersama dengan bersemangat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
bertumbuh di Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra HBYASIN. Betul sekali, jadi tempat ini adalah Perpustakaan Jakarta dan juga Pusat Dokumentasi Sastra HBYASIN, supaya kawan perpus semua bisa mengenal lebih dekat lagi dan kemudian nanti jadi sayang, karena tak kenal maka tak sayang. Langsung saja yuk kita simak bersama video berikut ini. Kami belajar dari masa lalu. Berbagai pengalaman baik dan buruk kami jadikan bekal untuk terus maju. Dan pada akhirnya kami bertumbuh. Perpustakaan Jakarta. Perpustakaan Jakarta kini telah sedekat itu untuk menemani kalian semua belajar, berkarya, dan bertumbuh. Lebih dari 190.000 buku nanti untuk dijelajahi. Di sini kalian dapat membaca atau mengerjakan pekerjaan secara berkelompok di ruang diskusi atau secara individu di ruang baca privat. Berekreasi bersama keluarga, menikmati layanan multimedia dan berbagai saluran di ruang multimedia. Perpustakaan Jakarta juga hadir sebagai ruang interaksi bagi semua. Berbagai kolaborasi telah mendukung Jakarta menjadi kota sastra dunia, dan tentu predikat tersebut harus selalu kita rawat. Pusat Dokumentasi Sastra HBYASIN yang semula sebagai Yayasan Dokumentasi Sastra HBYASIN dan berdiri pada 1976 adalah surga bagi para pecinta sastra. HBYASIN merupakan seorang pengarang dan kritikus sastra yang atas kiprahnya dijuluki Paus Sastra Indonesia. Kumpulan dokumentasi sastra milik HBYASIN semasa hidup dapat kalian temukan di sini. Saat ini, keseluruhan koleksi di PDS HBYASIN berjumlah 169.000 dan tersedia dalam format digital dan sudah direstorasi. Perpustakaan Jakarta ini juga hadir lebih dekat dengan keluarga melalui Jaklitra. Ragam koleksi perpustakaan kini dapat dengan mudah diakses kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi Jaklitra. Perpustakaan tak hanya tempat buku-buku, tetapi juga pertukaran ilmu. Dekat dengan warga, melekat di hati warga. Selamat mengelami, mewarnai, dan memperkayai pikiran serta gagasan kita semua. Sebab Perpustakaan Jakarta memang sedekat itu. Tepuk tangan untuk Perpustakaan Jakarta dan juga Pusat Dokumentasi Sastra HBYASIN. Tadi sudah kita lihat bagaimana di tempat ini tidak hanya nanti tempat baca, menemukan buku yang menarik, tetapi juga tempat bertukar ilmu. Oke, hadirin dan yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama laporan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Kami mengundang Bapak Wahyu Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Yang saya hormati dari kepala Perpustakaan Sastra Wakili di sini hadir bersama Dr. Anda Oki, Sarjana Hukum Sekretaris Daerah. Yang saya hormati Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Endang Aminuddin Aziz MA, PhD. Yang saya hormati Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iman Satria. Izin Pak Gubernur, beliau hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun Pak Iman Satria. Semoga sukses selalu. Yang saya hormati Pak Presiden Desa, para perangkat daerah di sini, terima kasih Pak Kadis Pendidikan dan Pak Kadis Pemberdayaan dan Pak Kalau KDH. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati. Yang saya hormati dari Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta atau Dharma Wakili
Yang saya hormati Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Bapak Uji, Bang Wakil Hadirin. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama PT Bank DKI, Bapak Febri Anandi Saliadaran, terima kasih Pak. Yang saya hormati Bapak Anda Martin. Yang saya hormati Bapak Taufik Ismail beserta istri, terima kasih Bu. Yang saya hormati perwakilan keluarga Bapak Abi Yasin, hadir semua. Yang saya hormati Pak Putu Wijaya, setelah istri. Yang saya hormati tim kurator Sejuta Puisi untuk Jakarta, rekan-rekan komunitas perpustakaan, literasi dan sastra, rekan-rekan pers, dan dari tim perancang tujuh juga yang mengisi acara ini Pak. Terima kasih Pak. Ya. Dan seluruh hadirin sekalian berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara peresmian launching Perpustakaan Jakarta Cikini dan Pusat Dokumentasi Abi Yasin. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian, izinkanlah saya melaporkan datang dengan kegiatan pada siang hari ini. Bapak Gubernur, terkait Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Abi Yasin, sebagaimana telah diketahui, sebelumnya menempati gedung yang berbeda, artinya gedung perpustakaan ada di depan, gedung Pusat Dokumentasi Abi Yasin ada di belakang. Namun demikian, pada saat ini alhamdulillah sudah menjadi satu dan terintegrasi, dan ini adalah merupakan hal yang sangat kita gambarkan. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur, dan juga alhamdulillah ya kita sudah menempati ataupun menikmati ataupun akan dibukanya antar perpustakaan atau perpustakaan Jakarta ini, membangun awareness kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan layanan perpustakaan dari segi fasilitas. Perpustakaan Jakarta dan PDH Abi Yasin memiliki ruang koleksi yang nyaman dan dapat melayangkan lebih dari 138.000 eksemplar koleksi dan terus berkembang setiap tahunnya. Bagikan dua pemikiran, puisi singkat dan juga cerita-cerita. Sebuah karya tulis bertajuk "Kamu Hanya Perlu Pulang" juga disusun serta dipublikasikan pada tahun 2020. Hadirin, mari kita sambut bersama Stephanie. Tulisan ini puisi berjudul Dua Ibu. Aku punya dua ibu, ibuku sendiri dan ibu kota yang namanya adalah Jakarta. Saat dulu ibuku mengajariku berjalan, ibu kota mengajariku jatuh, sebab ia bukanlah kota yang mudah. Tapi kemudian katanya, kamu ini anakku, anak Jakarta. Jangan diam di tempat. Kalau jatuh, bangkit dan berlari. Maka kaki-kakiku dijadikannya kuat. Terima kasih, sungguh suatu karya yang indah Stephanie Chandra. Bagaimana seorang Stephanie Chandra memaknai Jakarta sebagai ibu juga untuk Stephanie Chandra dan juga untuk kita semua. Hadirin, saat ini juga telah hadir bersama dengan kita kawan Perpus, seorang penerima Prince Claus Award pada tahun 2000. Wah, luar biasa ya. Dan kita segera akan melihat satu karya indah dari Ayu Utami, tajuk Jakarta Dulu dan Sekarang. Hadirin, inilah Ayu Utami.
Terima kasih. Saya akan membacakan sebuah teks yang mengutip dua sajak dari dua penyair yang saya suka sekali. Yang pertama adalah penyair Betawi Nur Zenhai, dan yang kedua adalah penyair Jawa Joko Pinurbo yang sama-sama menulis tentang kota Jakarta. Dan puisi itu pernah diterbitkan 12 tahun yang lalu dalam sebuah buku Jakarta Bandar Estetik, buku foto yang juga memuat puisi tentang Jakarta yang diterbitkan oleh Dewan Kesenian Jakarta dan didukung oleh pemerintah daerah DKI. Jakarta dulu dan sekarang. Jakarta dulu, bis kota beradu dengan bis kota, ugal-ugalan di tengah jalan, pengamen lompat dan ngencleng dari PPD ke Metro Mini ke Kopaja. Jakarta sekarang, tahu bulat beradu dengan tahu bulat. Tahu bulat cowok dari sebelah kanan, tahu bulat digoreng dadakan. Tahu bulat cewek dari sebelah kiri. Tahu bulat digoreng di mobil dengan ketel dadakan. Dari depan datang Via Valen, dibawakan pengamen masa kini yang tidak lagi menyanyi tapi bermodalkan baterai dan karaoke. Sayang, apa kowe krungu jeritan hatiku, mengharap kau kembali. Tahu bulat digoreng dina ketel dadakan. Mereka bertempur di halte Jakarta sekarang. Jakarta dulu sepi. Di halte malam jatuh, puisi-puisi kota hadir di balik timbunan saus cake Jakarta. Seperti sajak Joko Pinurbo, naik bus Jakarta 1999, berselang-seling dengan sayang, apa kowe krungu, tahu bulat digoreng dadakan, dina ketel dadakan, 500-an gurih-gurih kenyut. Jakarta bising, Jakarta sepi. Jakarta bising, Jakarta sepi. Terima kasih. Ayu Utami. Terima kasih. Dan selanjutnya kita juga akan segera menghadirkan seorang sastrawan yang sudah sangat kita kenal, ya. Saya sebagai lulusan sastra ya sangat tahu beliau karena beliau ini karya-karyanya banyak kami bedah gitu ya. Jadi merupakan suatu kehormatan ada di antara kita kawan perpus salah satu tokoh sastra Indonesia yaitu Bapak Taufik Ismail, merupakan seorang penulis dan penyair yang dipenuhi pengalaman sastra sejak tahun 1970 baik secara nasional maupun internasional. Dan ini beliau Bapak Taufik Ismail terkenal akan membacakan satu karya sastra sekaligus membutuhkan pesan harapan untuk perpustakaan Jakarta secara khusus PDS KB. Kawan perpus sekalian, mari kita sambut dengan Bapak Taufik Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
gedung yang baru ini ternyata walaupun bertingkat-tingkat, tapi ruangan ini sudah penuh sesak. Jadi memang perlu dipikirkan bagaimana caranya untuk menampung para hadirin agar semuanya dapat duduk. Ini Anda yang ada di sebelah sini, ini berdiri semuanya. Buku itu cahaya. Buku adalah guru tempat kita bertanya yang sangatlah sabarnya dalam cara menjawab. Buku lautan ilmu mudah dibawa-bawa, baca di mana saja, bila dan kapan saja. Buku itu cahaya, menerangi akal kita, menerangi hati kita, menerangi alam raya. Ketika kita membaca buku, kita mendapatkan pencerahan, kegembiraan, pengetahuan, kesetiakawanan, kearifan. Kita menjadi kenal alam semesta. Kita kenal manusia akhirnya, kenal diri sendiri akhirnya, mengenal Tuhan pada akhirnya. Mari kita latih anak-anak bangsa kita berenang di samudera ilmu, terengah-engah mencapai garis cakrawala. Kita merindukan anak-anak bangsa kita pandai menulis, bukan semata-mata bisa menuliskan deretan alfabet saja, tapi pandai menuliskan, tapi pandai memindahkan pikiran di dalam kepala menjadi bentuk karangan yang enak dibaca. This alfabet adalah ibarat anak kecil main layang-layang, tapi pandai mengarah adalah ibarat pilot pesawat terbang yang mampu melesat ke langit luas karena tangkasnya. Ya, marilah kita latih anak-anak bangsa kita terbang ke angkasa pemikiran dan perenungan melalui kemampuan dan kecintaan mengarang. Baca dan membaca, mengarang dan mengarang. Tahun 2000 Allah yang Maha Kuasa kurniakan kepada bangsa kami kemampuan tersebut. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Taufik Ismail, kawan perpus sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga ya mendapat kesempatan membaca lebih dari 5.000 puisi yang digagas oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta, yaitu 1 juta puisi untuk Jakarta. Teman-teman saya ada Eka Budianta, Nya Effendi, Tunu Wasono, Fatin Amama. Saya akan membacakan 1 puisi terbaik dari ribuan puisi yang kami kurasi.
Puisi ini ditulis oleh Dono Setiawan dari Kundur Karimun Kepri, dari Kepri, dari Kepulauan Riau Kepulauan. Puisi-puisi yang masuk tidak hanya dari penjuru tanah air, tetapi juga dari ASEAN, dari Asia, dan dari Eropa. Luar biasa. Jakarta, masa depan. Merayap pasti akan datang, menyentuh hati, berharap tenang. Menyongsong hari esok berjuang, mengadu kepada raga yang menang. Serba canggih, Jakarta serba hebat, Jakarta serba lengkap, Jakarta serba utuh, Jakarta. Perkenankan saya memberikan hadiah kepada Bapak Gubernur dari salah satu buku puisi dari kelompok para sastrawan, tapi juga ada dari kelompok pelajar dan umum. Pak Gubernur, saya akan memberikan hadiah sejuta puisi untuk Jakarta. Buku sejuta puisi untuk Jakarta yang diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Dan selanjutnya mungkin mohon berkenan untuk langsung memberikan kata sambutan. Hadirin selanjutnya, mari kita ikuti bersama sambutan sekaligus pembukaan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan. Kita beri tepuk tangan hadirin. Takut jenggot. Yang saya hormati Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iman Satri, Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, Sekretaris Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ibu Ovi Sofiana, Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta, Pak Hasan Asbahani. Yang saya hormati seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang hadir di sini, banyak kepala dinas, tentu saja kepala dinas perpustakaan, dan Persib, kepala dinas pendidikan, ada wali kota, ada pimpinan BUMD. Yang saya hormati juga para sastrawan, para seniman yang berkumpul pada sore hari ini. Izinkan juga saya menyapa arsitek bangunan ini, Bapak Andra Mati, yang hadir bersama kita. Boleh diberi tepuk tangan. Seluruh jajaran Jakarta Propertindo yang bekerja untuk membangun ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan Yasin, Bang Abrori. Juga yang saya hormati Taufik Ismail dan Ibu hadir bersama-sama. Dan dari keluarga B. Yasin yang saya hormati Ibu Helena Magdalena Yasin bersama kita di sini. Dan semuanya saja yang mohon maaf tidak mungkin satu-satu, Ketua DKJ kan di situ. Ganteng, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Tentu kita mulai dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebuah ikhtiar panjang memasuki babak barunya. Sebuah rencana terwujud jadi kenyataan. Hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi kita semuanya. Pertama adalah tentang Pusat Dokumentasi Sastra HBS. Ini adalah salah satu janji yang kami eksplisitkan. Jika kita
oleh bertugas di Jakarta ada 23 janji yang kami bawa. Salah satunya adalah tentang Pusat Dokumentasi Sastra Aviasi. Kami dilantik tanggal 16 Oktober 2017 dan tanggal 2 November, 2 minggu sesudahnya, Pak Ayub Rosini Aloyarham datang ke kantor Balai Kota, kami undang. Itu pertemuan kedua, betul ya Mas Abrar? Pertemuan pertama saya datang di Pusat Aviasi. Kami menyatakan, Pak Ayub, kami akan mengelola aviasi. Izinkan kami mengelola. Dan Pak Ayub bilang, saya nggak percaya sama PNS. Saya nggak percaya sama pemerintah. Terus terang, saya tidak percaya sama pemerintah. Ini harta yang tak ternilai. Saya nggak percaya, saya nggak mau titipkan sama pemerintah. Pokoknya ini adalah warisan yang tanggung jawab kami. Kita ngobrol kemudian. Saya berusaha meyakinkan, bicara dengan beliau. Tanggal 2 November, kami undang Balai Kota. Undang Balai Kota ditemani Pak Kabro waktu itu dan seluruh deretan dari keluarga besar Yayasan Aviasi. Pada waktu itu saya sampaikan. Dan saya ceritakan ini supaya teman-teman dinas perpustakaan dan arsip melaksanakan apa yang saya sampaikan kepada beliau di dalam ruangan itu. Hari ini hari peresmian, saya ulangi cerita itu. Lalu saya sampaikan kepada beliau, kami semua adalah orang-orang yang insya Allah bukan hanya mencintai karya-karya ini semua. Kami ingin menyelamatkan sebagaimana Pak Ayub ingin menyelamatkan ini semua. Dan saya sampaikan pada waktu itu, saya dari agak muda punya pengalaman mengurusin dokumen-dokumen lama. Saya SMA kelas 2 dapat tugas. Tugasnya adalah waktu itu kakek saya wafat, meninggalkan 4.000 buku. 4.000 buku itu buku-buku tua-tua semua. Ada yang usianya 100 tahun buku itu. Jadi kalau 1800, 1980 dan kira-kira 1800-an. Ada sudah 100 tahun. Dan kami merawat. Saya dapat tugas untuk merawat. Kami kerjakan itu dengan keseriusan. Panggil ahli perpustakaan, panggil ahli arsip, panggil orang-orang yang mengerti bagaimana merawat kertas itu supaya tidak rusak. Ayub itu pribadi. Sekarang ini sebagai negara, insya Allah kita akan urusin. Pak Ayub berikan kepercayaan itu, nanti kita akan laksanakan dan kita akan jaga agar pusat dokumentasi aviasi ini bisa menjadi tempat yang permanen. Ini satu-satunya di dunia dan ini terbesar di dunia. Dan alhamdulillah 2 November 2017 beliau menyetujui. Kalau Mas Abang Abrar sudah menyetujui itu sebelumnya, dan kita semua sampai pada kesepakatan bahwa kami akan kelola. Prosesnya panjang. Pemerintah itu kalau bekerja mengikuti prosedur itu gunanya untuk menghindari diskriminasi, tapi efeknya prosesnya jadi pelan, bukan lambat ya. Lambat dan pelan itu beda. Lambat itu tidak sesuai target. Kalau pelan itu seperti Tai Chi itu nggak bisa ngebut. Tai Chi, tari Jawa itu pelan, prosesnya pelan. Dan akhirnya dari November 2017 ketika kesepakatan itu dibuat, hari ini tanggal 7 Juli 2022 menjadi kenyataan untuk kita semua. Kita semua bersyukur. Jadi yang berbicara waktu itu bukan Anies Pak, yang berbicara waktu itu institusi. Institusi Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab untuk merawat ini. Karena itu semua dokumentasinya harus dikerjakan dengan baik. Ada beberapa pusat yang nanti harus kita jadikan rujukan untuk menyelamatkan agar naskah-naskah itu tidak hilang. Ada puisi Khairul Anwar tulisan tangan, ada dari Sultan Tariqah Sarawakana tulisan tangan, banyak sekali. Yang itu adalah sebuah karya-karya yang luar biasa. Karena itu kemarin teman-teman beberapa hari yang lalu ketika mau menulis kalimat untuk pelakat, saya duduk sebentar dengan beberapa teman diskusi, dan akhirnya saya tuliskan kalimat di situ. Tentu bukan sebagai sebuah puisi, Pak, tapi sebuah pesan. Dan kalau boleh saya bacakan di sini. Ini adalah plakat untuk peresmian PDS Aviasi. Di tempat ini adalah tempat merawat kekuatan kata-kata. Di sini kita jalankan amanat untuk menjaga buah karya, gagasan, imajinasi, dan pemikiran para pujangga dan tokoh bangsa. Karena bangsa yang besar tidak muncul tiba-tiba, tapi melalui proses refleksi, proses bertumbuh yang panjang, membangun tak henti di atas gagasan
dan pemikiran kolektif para pendiri dan penerusnya. Dan pusat dokumentasi HB Yasin merekam itu semua. Kita bersyukur ini tuntas, tapi belum selesai di sini. Tugas kita bukan merawat saja, tugas kita adalah mengembangkan. Dan tadi yang dipesankan penting sekali tentang generasi baru menjadi perpustakaan. Perpustakaan ini diharapkan nantinya bisa membawa generasi baru untuk datang ke tempat ini. Kalau boleh saya cerita sedikit, ini Pak Taufik tadi bercerita SMA kenal HB Yasin. Giliran saya SMA kenal Taufik Ismail. Ya, saya pulang pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Yang menjemput namanya Taufik Ismail. 27 anak pulang dari Amerika, anak-anak SMA kelas 3. Dalam perjalanan pulang dari New York ke Jakarta, setiap kita diminta untuk membuat puisi. Satu-satunya kumpulan puisi yang disusun dalam penerbangan dari New York ke Jakarta. Dan itu anak-anak SMA semua yang menulis atas permintaan Taufik Ismail. Dan dia sama, tulis, bukan baca, tulis. Karena kalau perintahnya tulis, insya Allah pasti baca. Tulis, karang. Dan sama pesan seperti tadi, strukturkan pikiran itu menjadi kumpulan kata-kata yang sistematis, yang bisa mencerminkan pikiran yang ada. Dan kita merasakan sekali perjalanan itu berkesan betul, walaupun itu SMA. Dan saya rasa generasi kita yang merasakan interaksi itu punya dampak sampai hari ini. Karena itu ketika sekarang kita sedang menyusun sebuah perpustakaan, saya share di sini. Ini adalah arahan bulan Oktober 2018 kepada dunia perpustakaan. Nanti kita bangun perpustakaan, jangan perpustakaan masa lalu, kita bangun perpustakaan masa depan. Bukan tempat yang hari ini mempesona, tapi di masa depan dianggap sebagai museum masa lalu. Nah, apa yang saya ingin garis bawahi di sini? Ini peregangan untuk perpustakaan di Jakarta. Bad libraries build collections. Good libraries build services. But great libraries build communities. Tempat ini harus membangun komunitas, bukan sekedar kumpulan buku-buku. Jadi, ini saya sampaikan di sini biar jadi pegangan. Jalankan ini. Perpustakaan dulu itu gudang buku. Sekarang dia menjadi pusat saraf lokal untuk informasi. Dulu perpustakaan penuh dengan buku cetak, besok penuh dengan web terminal. Kemarin tempat mendapatkan sedikit hiburan dan pengetahuan sudah bekerja. Besok ini menjadi ruang ketiga untuk mendapatkan pengetahuan dan hikmah. Tempat menumbuhkan anak-anak minat baca itu kemarin. Kalau sekarang tempat membuat anak-anak berkarya, belajar dan mengajar sesama. Ini komunitas, bukan lagi sebuah bangunan kumpulan buku. Dan kalau kemarin kita gunakan sebagai pusat sumber daya untuk riset amatir, sekarang harus menjadi co-working dan kolaborasi proyek bersama. Itu sebabnya barangkali Pak Taufik kenapa ruangannya di sini, karena menunjukkan longgarnya ini dan adanya tempat-tempat yang dipakai untuk co-working. Ada tempat yang lebih besar sebetulnya bisa digunakan, tapi kalau itu digunakan rasanya seperti dalam ruangan biasa. Kalau di sini terasa bahwa didesain untuk sebuah kolaborasi, untuk sebuah co-working. Dan ini pesan kepada para pengelola perpustakaan bahwa pustakawan harus menjadi navigator yang baik. Tidak sekedar penjaga buku sebagai benda mati. Pustakawan harus menjadi produsen, harus jadi inspirator, harus jadi penghubung, harus jadi penyedia sumber daya, dan harus jadi guru. Jadi pustakawan bukan tukang jaga buku, dan harus dikubah ini. Gak bisa lagi pustakawan sebagai tukang jaga buku. Dia harus proaktif, bantu menyediakan insight, hikmah, bukan sekedar katalog data. Dan pustakawan harus bisa menjadi pemantik ide, pemantik karya bagi semua yang mengunjunginya. Harus jadi penghubung lintas pihak. Karena itu saya berharap nanti posisikan ini seperti kalau sepak bola itu manajer, kalau kedai kopi itu barista, atau kalau di hotel berbintang itu chef. Dia bekerja dengan seni,
dia bekerja dengan rasa, dia bekerja dengan pengetahuan, dan dia bekerja untuk menginspirasi. Jadi bukan pustakawan penjaga katalog tempat kita bertanya di mana menemukan sebuah buku. This is the future of library, dan kami berharap perpustakaan Jakarta mencerminkan perpustakaan masa depan untuk Indonesia. Jadi kita berharap sekali dari perpustakaan ini bukan sekedar kumpulan buku-buku. Di sini adalah komunitas. Ini adalah panjang, tapi saya tidak mau membahas soal ini. Saya ingin menggarisbawahi apa yang pernah diarahkan 4 tahun yang lalu bulan Oktober, pegang itu menjadi rujukan. Dan hari ini kita merasakan betul, kita tinggal di masa ada tsunami informasi. In the non-stop tsunami of global information, librarians provide us with floaties and teach us to swim. Ini kutipan Linton Wicks, bahwa di dalam kondisi kita memiliki hempasan arus informasi yang luar biasa banyak, maka para pustakawan itu mengambil peran sebagai pemberi pegangan untuk melampung, semacam pelampung, dan mengarahkan kita untuk bisa berenang melewati tsunami informasi ini. Ini pesan untuk semua yang berada di dalam tugas melaksanakan perpustakaan ini. Jadi gedungnya memang diresmikan hari ini, gedungnya dimulai hari ini, tetapi kehidupan atas perpustakaan itu bukan dibangun oleh gedungnya semata, tapi oleh orangnya. Seperti juga pendidikan, sebuah gedung disebut sekolah syaratnya satu, ada pendidik dan yang dididik. Kalau tidak ada keduanya, gedungnya mirip apapun dan apa disebut sekolah. Tapi sebuah tempat di bawah pohon, ketika di situ ada namanya guru dan di situ ada murid, maka tempat itu langsung disebut sebagai tempat pendidikan, tempat sekolah. Bukan bangunannya, tapi orangnya. Dan disinilah tanggung jawab kita di pemerintahan untuk bisa mewujudkan. Jadi Bapak sekalian yang hadir di tempat ini, kita punya cita-cita besar tentang perpustakaan ini. Kita punya cita-cita besar tentang pusat dokumentasi sastra HB Yasin. Disinilah kekuatan kata-kata, kekuatan ide menemukan tempatnya. Disinilah ideas convert into space. Bagaimana gagasan dikonversi menjadi ruang, dan ruang ini harus menjadi ruang pembelajaran bagi semuanya. Kami berharap sekali dengan posisi di Taman Ismail Marzuki, pusat kegiatan kebudayaan, maka harapannya akan bisa memunculkan terobosan ide kebaruan yang terus-menerus di dalam proses pembangunan kebudayaan kita. Ini proses yang tidak pernah berhenti, dan proses tidak pernah berhenti itu membutuhkan fasilitasi yang baik. Bagi semua yang bekerja menyiapkan proyek ini, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Karena di balik keindahan ini ada perancang yang bekerja non-stop, ada perancang yang sudah bekerja sedemikian rupa untuk membuat menjadi bagus. Ada mereka yang bekerja siang malam memastikan diri tuntas. Mereka tak muncul di dalam sambutan, mereka tak hadir di ruang-ruang ini menjadi ikut sebagai peserta, tapi mereka berjasa besar sehingga terwujud tempat ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada mereka yang bekerja di sini. Dan berikutnya saya berharap kepada seluruh komponen masyarakat, terutama masyarakat seniman, masyarakat sastrawan, masyarakat budayawan, jadikan ini sebagai sebuah salah satu hub untuk interaksi, tukar pikiran, tukar gagasan, tukar pengalaman, tukar hikmah, yang harapannya nantinya bisa menjadi proses, bisa menghasilkan terobosan-terobosan bermanfaat bagi kita semua. Bapak sekalian yang saya hormati, izinkan saya mengakhiri sambutan ini dengan menyampaikan rukunnya sebuah pembukaan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Kamis 7 Juli 2022, Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Yasin secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, kawan semuanya untuk Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Dan seperti yang telah kita dengarkan dari sambutan beliau, bahwa tempat ini tidak hanya diresmikan saja, dibangun dengan demikian indahnya, tetapi harus
yang diharapkan. Nanti kita berdoa bersama. Betul. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kehadiran-Mu atas semua limpahan nikmat dan karunia dalam suasana hikmah dan bahagia ini. Kami hadir pada acara resmi untuk berkegiatan Gila kan berapa bulan sih di sini? Lalu? Dari selang sebulan doang. Lalu Maret? Buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ketahui barisan gedung perpustakaan Jakarta yang pusat dokumen Andri Yasin telah diresmikan oleh Bapak Gubernur. Mudah-mudahan dalam setelah pembangunan ini kita terus bisa melakukan kegiatan-kegiatan berkolaborasi dengan semua komunitas yang ada di DKI Jakarta ini, para khususnya dan para komunitas lainnya, sehingga hal yang tadi sudah disampaikan amanah Bapak Gubernur bisa kita laksanakan. Mungkin itu Pak, saya Pak. Baik, terima kasih. Saya mewakili DPRD dari Komisi E sebagai mitra dari perpustakaan. Dengan ini mengucapkan selamat atas hadirnya perpustakaan Jakarta. Semoga ini menjadi tempat wadah yang baik untuk semua warga Jakarta. Saya rasa itu. Terima kasih. Bagian saya itu sudah dikatakan semua tadi. Jadi gunakan aja tadi untuk rujukan teman-teman. Kalau ada pertanyaan aja silakan. Silakan ada pertanyaan. Pak ACT gimana Pak? Apa? ACT. Perpustakaan. Ini lagi ngomong perpustakaan. Oke, cukup ya kalau gitu pakai yang tadi aja. Sekarang kita akan lihat-lihat dulu. Terima kasih teman-teman. Pak Kopi Pak, PPKM Pak. Pak, PPKM gimana Pak? PPKM. Kenapa? PPKM. Nggak kan tetap kan PPKM 1? Iya. Itu gimana Pak? Cuma berubah sehari Pak dari PPKM level 2 ke 1 itu tanggapannya kayak Pokoknya kita gini. Penularan itu tidak berhenti karena statusnya berubah. Apakah 1 atau 2? Penularan akan terjadi karena interaksi kita. Jadi yang penting bagi kita semua, mari kita pastikan bahwa badan kita siap. Yang itu saya himbau pada semuanya. Yang belum melakukan booster, segera. Jakarta saat ini sekitar 50% yang sudah booster. Kita harus tingkatkan. Jadi saya mengundang kepada seluruh warga Jakarta untuk mensegerakan bagi yang belum booster untuk melaksanakan booster. Itu aja komentar saya.
Ya, nanti kalau sudah ada ketentuan kita laksanakan. Tapi sekarang ini ditetapkan wajib atau tidak oleh pemerintah untuk ikut aktivitas, yuk kita ambil tanggung jawab. Toh ini melindungi kita semua, bukan? Jadi bukan soal ada perintah booster, tapi apakah kita mau melindungi diri kita sendiri? Yuk kita ambil tanggung jawab, datangi tempat-tempat yang fasilitas kesehatan, lakukan booster, lakukan itu sehingga kita terlindungi. Itu aja dari saya, cukup. Habis itu kita jaga.